Eh, Warganet, kita sedang menunggu Kakak Taufik Basari bergabung bersama kita di malam hari ini. Nah, sudah ada permintaan bergabung dari Kakak Taufik Basari. Tahu? Tahu? Halo, assalamualaikum, Kakak Tobas. Kakak Tobas, suaranya agak kecil nih. Masa? Oh iya. Oke, karena ini masalahnya speakernya tuh di bawah, pakai iPad soalnya. Oh. Siap. Sekarang masih kecil ya? Oke, sudah siap Kak. Gimana kabarnya Kakak, sehat tidak? Alhamdulillah sehat, tapi sempat status positif, sempat ya. Sempat, berarti sekarang gimana statusnya Kak? Jadi langsung cerita nih. Langsung aja cerita, gak apa-apa. Jadi hari ini keluar hasil swab yang ketiga. Hasilnya alhamdulillah negatif. Nah, jadi Alhamdulillah negatif. Tapi tetap untuk jaga-jaga. Meskipun hari ini saya keluar dari rumah sakit, tapi tetap menjalankan isolasi mandiri di sebuah tempat yang memang menyediakan khusus untuk dilakukan isolasi mandiri. Jadi sekarang Oh, jadi ini sudah keluar dari rumah sakit ya Kak? Rumah sakit, tapi tetap melakukan isolasi mandiri supaya jaga-jaga lah, kita jaga-jaga dulu 7 hari lah ke depan ini bekerja di dalam ruang isolasi ini dengan virtual gitu ya. Tapi nanti setelah 7 hari mungkin akan ada swab yang keempat ya, kita lihat nanti hasilnya seperti apa. Ini untuk jaga-jaga yang lain, jangan sampai ada sesuatu lah gara-gara kita kan. Oke Kak, bisa diceritain sih kemarin tuh seperti apa kan? Seperti kita tahu kan kalau Kakak Tobas ini kan juga informasinya juga rajin rapid test, rajin swab. Nah, terus tiba-tiba ada pas swab terakhir dinyatakan positif. Itu seperti apa ya Kak? Ya, jadi saya sebetulnya termasuk yang agak ketat ya menjalankan protokol kesehatan. Ya. Selalu pakai masker, jaga jarak, terus sering cuci tangan atau pakai hand sanitizer. Jadi cukup menjalankan protokol kesehatan. Nah, saya juga cukup rutin ya melakukan tes. Ya, kalau rapid test sudah sangat sering karena fraksi Nasdem di DPR itu secara rutin kita menyelenggarakan rapid test. Di rumah pun juga saya sering melakukan rapid test setiap habis keluar atau ada rapat itu disuruh orang rumah harus dengan rapid test dulu. Jadi cukup sering kalau rapid test. Nah, untuk swab sendiri saya sudah, kalau yang sama yang ketiga ini berarti sudah 7 kali saya swab ya, karena rutin juga kalau keluar kota sebelum berkumpul dengan keluarga saya harus swab dulu. Jadi rutin. Nah, di swab yang kelima itulah kemudian dinyatakan positif. Jadi sebelum yang swab kelima itu saya tanggal 3 Agustus sudah swab ya, karena habis dari rapat di Bandung kemudian saya swab, hasilnya negatif. Nah, kemudian tanggal 11 saya lakukan swab lagi, itu untuk sebagai syarat mengikuti pidato kenegaraan presiden tanggal 14. Nah, saya swab lah bareng-bareng dengan beberapa anggota DPR lainnya. Dan tanggal 12 kemudian hasilnya keluar, dan diantara yang bersama-sama dengan saya waktu itu melakukan tes, hanya saya sendiri yang dinyatakan negatif. Nah, saat itu saya sedang rapat ya menerima info tersebut, maka saya langsung beritahukan ke rekan saya, kemudian saya langsung meninggalkan ruang rapat supaya tidak meminimalisir kontak, dan kemudian saya menjalani isolasi di rumah di suatu ruangan di garasi supaya tidak berkontak dengan orang rumah. Suaranya jelas ya, Din?
Jelas, Oke. jelas. Nah, terus itu tanggal 12 ya hasilnya ya positif. Kemudian malamnya saya lakukan lagi swab ulang, swab yang kedua pasca dinyatakan positif. Dokter datang ke rumah kemudian di swab. Hasilnya baru besoknya. Nah, besoknya saya sebelum ada hasil saya kemudian ke rumah sakit untuk melakukan foto toraks supaya tahu kondisinya seperti apa. Dan sekaligus saya juga minta di karantina saja di rumah sakit ya. Alasan saya adalah supaya meminimalisir kontak ya, kita orang rumah aman, orang-orang sekitar lingkungan juga aman, lebih baik saya antisipasi yang terburuk saja gitu. Nah, akhirnya sudah saya di foto toraks, hasil foto toraksnya bagus ternyata, tidak ada putih-putih apa macam-macam ya. Kemudian saya masuk ke ruang perawatan, diberikan obat, diberikan infus, dan baru besoknya tanggal 14 hasil dari swab kedua saya keluar dan dinyatakan negatif. Tapi dokter menyatakan kita mau observasi dulu nih karena ada dua hasil yang berbeda ya. Sudah saya ikuti dulu, lalu tanggal 15-nya saya swab lagi untuk yang ketiga kalinya, dan hari ini tanggal 16 keluar hasilnya dan dinyatakan negatif. Ya, sementara saya sendiri nggak ada gejala, nggak ada batuk, nggak ada demam, penciuman normal, tidak ada sesak nafas dan sebagainya. Jadi ya memang tidak ada gejala sama sekali. Tapi Kakak Tobas itu mencurigai penularannya itu dari mana ya, Kak? Gini, pertama-tama gini. Jadi ada dua kemungkinan kan. Ada false result, ada kemungkinan salah hasil yang pertama yang dinyatakan positif, atau karena memang pernah positif. Kita juga belum tahu nih, kita masih pengen tahu dulu. Kita anggaplah yang kedua ya. Ketika dianggap positif itu saya langsung tracking ya, karena gini, karena saya menjaga betul protokol kesehatan, maka saya juga ingin memberikan contoh kepada masyarakat ya, bahwa apabila kita dinyatakan positif maka kita harus membantu semua pihak untuk bisa mengetahui siapa-siapa saja yang berkontak dengan kita. Nah, karena itulah maka kemudian saya langsung tracking, karena tadi saya katakan kan sebelum tanggal 11 saya tes, itu tanggal 3 terakhir saya tes ya, dan itu negatif, tanggal 3 negatif, tanggal 11 dinyatakan positif. Berarti jikapun ada saya terkena COVID, maka intake-nya masuknya virus itu antara tanggal 3 sampai tanggal 11 Agustus. Nah, kemudian saya langsung susun dengan siapa saja saya bertemu, lokasi mana saja saya mengunjungi gitu ya. Saya sudah lacak semuanya, dan semua orang-orang yang pernah bertemu dengan saya beritahu supaya mereka bisa melakukan tes. Kemudian tempat-tempat yang saya kunjungi juga saya beritahukan kepada yang memiliki ruangan untuk dilakukan sterilisasi. Nah, jadi ini sebenarnya juga upaya saya untuk memberikan contoh apabila ada seseorang yang terkena COVID, maka langkah-langkahnya harus seperti itu. Karena kita tidak boleh egois, kita tidak boleh hanya memikirkan diri sendiri, tapi justru kita harus memikirkan orang lain. Justru ketika saya waktu dinyatakan positif itu dari hasil yang tanggal 11, yang saya pikirkan langsung yang lain juga gimana nih? Staf saya gimana? Orang yang rapat baru. Iya, itu kan katanya Kakak Tobas itu langsung mengumumkan sendiri di grup gitu kan, kalau misalnya sudah terinfeksi COVID gitu. Kalau orang lain kan justru mungkin menutup gitu. Iya, karena begini, saya ketika menerima hasil dari tes tersebut, pada saat itu sedang rapat. Ya, kita harus kasih tahu dong orang-orang yang rapat itu kenapa saya tiba-tiba meninggalkan ruangan. Saya harus kasih tahu bahwa ada hasil yang positif. Karena itu saya minta teman-teman yang rapat bareng saya itu dites semuanya dan ruangan di steril. Karena gini, saya mikir begini, Din, dosa kita kalau misalnya ternyata kita
menyebabkan orang lain jadi terpapar gara-gara kita gitu kan, nggak mau saya. Jadi sudahlah, kita lakukan langkah yang paling preventif ya, dengan memberitahukan, dan kita harapkan orang yang diberitahu itu kemudian juga melakukan langkah-langkah tertentu untuk melakukan pencegahan. Oke, berarti kita kasih ini ya Bang ya, pembelajaran gitu maksudnya. Iya, ya kita harus kasih contoh yang baik ya, sekaligus juga sebagai bahan bagi kita untuk kita bisa lakukan langkah-langkah ini. Jadi begini, saya paham banyak orang juga yang saya juga tahu ada beberapa yang menyatakan saya pernah loh positif, saya pernah loh positif loh, tapi kok diam-diam aja nih ternyata orangnya. Oh nggak boleh gini kan harusnya gitu kan. Nah, saya nggak pengen seperti itu ya. Terlepas dari ternyata kemudian saya negatif atau terlepas apakah itu hasil awal itu ada penularan atau tidak, tapi yang paling penting adalah apapun kita harus memulai dari diri sendiri, kesadaran diri ya, dan bagaimana kemudian kita memikirkan orang lain. Jadi pakai masker. Tapi begitu dapat hasil positif itu gimana sih Kak, perasaannya? Ada perasaan down atau tidak gitu kan, karena kan kita juga tahu kan virus ini kan juga belum ada obatnya gitu. Ya pasti down, kaget lah, wah kok positif. Sementara yang lain waktu itu saya dites tuh bareng-bareng 5 orang, sementara 4 lainnya negatif. Kok saya sendiri, ada apa ini? Apalagi ada yang manusiawi ya, ada perasaan tuh kayaknya orang-orang lain tuh saya lihat lebih tidak ketat gitu ya dalam hal protokol kesehatan. Kenapa harus saya yang kena? Itu saya berpikir gitu, ini yang lain nyantai-nyantai aja, kenapa harus saya? Padahal saya cukup ketat loh gitu. Itu sempat ada ya dalam pikiran, tapi kemudian ya sudahlah, ini saya harus hadapi, nggak bisa saya hindari, saya hadapi saja. Sekarang tinggal bagaimana menjaga diri saya agar tidak menulari orang lain, dan menjaga orang lain yang sudah berinteraksi pada saya untuk bisa melakukan langkah-langkah preventif. Nah itu yang ada di pikiran saya waktu itu. Waktu itu juga bingung ya antara saya waktu itu juga bingung ketika dinyatakan positif, apakah saya langsung ke tempat yang saya lakukan isolasi, ke rumah sakit gitu misalnya, ataukah saya pulang dulu ke rumah. Nah itu galau tuh saya disitu, pikir-pikir. Ya sudah, akhirnya saya minta orang rumah untuk sediakan satu ruangan di garasi ya, dimana ketika saya nanti tiba, saya langsung masuk ruangan itu tanpa saya harus berinteraksi dengan orang rumah, ya paling tidak untuk 1 malam lah. Nah baru besoknya saya ke rumah sakit, karena saya juga bingung kalaupun ke rumah sakit apa yang harus saya lakukan kan. Tiba-tiba ucuk-ucuk datang ke rumah sakit kan juga belum tahu juga nih. Jadi paling gampang menenangkan diri dulu, datang ke rumah meskipun tidak berinteraksi dengan orang rumah. Itu yang saya lakukan ketika pertama kali mendapatkan informasi soal hasil tes swab. Tapi kan biasanya kalau prosedurnya kalau sudah positif gitu kan biasanya langsung dibawa ke rumah sakit gitu, itu enggak gitu prosedurnya ya Kak? Kalau masih bisa ada pilihan pulang ke rumah gitu. Begini masalahnya kan, biasanya itu tesnya gini, kalau saya kan tes mandiri nih. Tes mandiri atas inisiatif sendiri, bukan karena ada sesuatu. Biasanya kadang-kadang itu orang menjalani tes swab karena misalnya ketika dia lakukan rapid test dia reaktif, kemudian berlanjut dengan swab. Nah, hasil swab itu kemudian positif dan dia langsung dibawa ke rumah sakit, kan begitu. Biasanya begitu. Nah kalau saya agak beda karena saya mandiri ya, menjalani tes bukan karena ada gejala, tapi karena memang ingin melakukan itu, juga syarat untuk bisa menghadiri suatu agenda, maka tidak ada kaitannya dengan rumah sakit atau atas instruksi tertentu. Nah, karena itulah maka ya bisa lakukan isolasi mandiri. Beberapa orang juga menyarankan ya sudah di rumah saja, tapi saya khawatir dengan orang rumah, jadi sudahlah nggak apa-apa, saya di rumah sakit saja. Kita juga yang di Lampung kan mendengarnya kaget nih Kak, Kakak Tobas positif gitu kan. Nah terus tapi yang kita lihat di medsos justru Kakak Tobas ikut webinar, terus itu aktif juga di Instagram, di Twitter. Nah itu gimana Kak? Memang
benar-benar nggak ada kerjaan sama sekali berarti selama di karantina, atau untuk mengisi waktu biar nggak down atau gimana Kak? Ya pertama saya melihat kondisi badan saya ternyata tidak ada masalah, ya. Sehat-sehat saja gitu, biasa-biasa saja. Itu yang pertama. Jadi saya pikir kalau melakukan aktivitas sepanjang tidak bertemu dengan orang, ya dilakukan secara virtual tidak ada masalah, itu yang pertama. Yang kedua, memang saya sudah iakan, sudah konfirmasi beberapa undangan webinar tersebut. Maka dari itu saya harus komit dengan apa yang sudah saya janjikan ya untuk bisa hadir sebagai pembicara. Di hari pertama aja itu paginya ada Iluni, siangnya juga ada webinar, ada 2 di hari pertama setelah dinyatakan positif itu ada 2 saya webinar. Terus besoknya lagi ada webinar lagi. ya nggak apa-apa lah kayak gitu. Tapi itu nggak mengganggu pemeriksaan yang sedang berlangsung ya Kak? Misalnya kan juga apa sih yang dilakukan Kakak Tobas di rumah sakit selama masa karantina itu, aktivitasnya apa aja gitu yang sudah dijadwalkan dari pihak rumah sakit seperti itu? Ya, ini juga sebagai pengetahuan buat teman-teman ya. Jadi sebenarnya di rumah sakit itu karena ini virus yang masih belum diketahui obatnya, ya kebanyakan ya hanya dikasih vitamin dan obat, ada antibiotik dan sebagainya, itu saja. Kemudian disuruh istirahat, disuruh santai gitu ya, disuruh happy, jangan beban pikiran dan sebagainya. Jadi kalau ada yang ya mudah-mudahan nggak ada, tapi kalau misalnya ada yang akhirnya dinyatakan positif dan kemudian harus dirawat di rumah sakit, yang paling penting adalah kita tetap jaga kesehatan, jangan stres, ya, jangan merasa tertekan, anggap ini biasa, hadapi dengan biasa. Insya Allah nanti imun kita yang akan naik sendiri. Jadi yang akan mengobati kita adalah daya tahan tubuh kita sendiri. Nah, oleh karena itulah maka yang penting jangan kita bebani, ya, termasuk juga jangan diberikan stigma. Ini orang-orang kan kena COVID, kemudian nanti di stigma macam-macam, itu akan membuat orang akan merasa down dan akan memperburuk kondisi kesehatannya. Nah, jadi di rumah sakit sebenarnya nggak terlalu banyak ada perawatan, ya. Perawatan sekedarnya saja. Saya dikasih infusnya pun juga isinya vitamin C, terus vitamin lainnya. Jadi hanya untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Saya ada perawatan khusus. Tadi kan kalau orang menggambarkan ruangan karantina itu kan sebagai ruangan yang menyeramkan gitu kan Kak ya. Terus apakah juga dicampur dengan orang-orang lain yang sama-sama positif gitu? Nah, jadi yang menyeramkan itu ketika memang kita sudah pada level tertentu, ya. Misalnya sesak nafas sehingga harus dibantu respirator, itu memang ya keadaannya sangat tidak mengenakan. Kalau saya kan yang OTG atau tanpa gejala ya, karena itu bisa dikatakan ya hampir tidak ada perawatan lah, hanya cukup menjaga kondisi tubuh. Tapi ya memang itu untuk orang-orang yang sudah levelnya sudah berat, ya, yang mungkin hasil toraksnya juga sudah banyak putih-putihnya di paru-paru sehingga harus ada bantuan pernafasan dan sebagainya, itu memang sangat berat. Oleh karena itu kalau jangan pernah berpikir untuk jangan pernah gini lah, pokoknya berusahalah untuk tidak terkena COVID ya. Caranya adalah kita menjaga diri dan jangan sampai juga orang terdekat kita, orang yang kita sayangi itu juga bisa terkena COVID, apalagi akibat dari kita. Jadi kita yang menyebabkan, kita yang menyebarkan. Nah itu jangan sampai, itu harus ada di dalam pikiran kita untuk kita jaga semuanya. Nah, tadi kan juga dibilang harus meningkatkan imun tubuh, happy. Nah, itu apa aja Kak yang misalnya yang bisa menaikkan imun tubuh bagi Kakak Tobas sendiri di rumah sakit gitu? Apakah webinar itu bikin imun tubuh naik juga, tetap bekerja atau gimana? Ya, yang jelas imun, kalau menurut saya ya, apa yang saya yakini dan saya juga dapatkan informasi, semakin kita bergembira, semakin kita happy, ya imun kita juga bisa meningkat. Tapi sebaliknya, semakin kita stres, tertekan,
malah semakin drop. Oleh karena itulah maka kegiatan saya tetap ikut webinar, tetap meramaikan sosmed, malah jadi agak lebih aktif lagi karena biasanya agak nggak sempat tuh saya bikin ngedit video, cari video lama saya upload. Ini beberapa hari ini kan saya upload beberapa video yang lama, itu menyenangkan. Jadi ketika masa-masa di isolasi atau di karantina itu ya carilah hal-hal yang menyenangkan ya. Di grup saya juga banyak bercandanya, jadi orang menyampaikan keprihatinannya apa macam-macam, saya ajak bercanda lagi, jadi ya bikin senang lah hati. Itu tentu akan membantu kita untuk tetap bugar. Nah, terkait dengan vitamin dan sebagainya, sebetulnya saya di rumah pun selama wabah pandemi COVID-19 ini sudah disuplai selalu oleh istri saya berbagai vitamin, sampai saya juga udah nggak kuat saking banyaknya vitamin yang harus dimakan macam-macam gitu ya. Udah dong saya begitu. Tapi karena masih juga mobilitas tinggi, juga masih sering bolak-balik ke Lampung juga ya Kak. Iya, tapi memang ya itulah bagian dari new normal ya, bahwa yang tadinya kita nggak terlalu peduli dengan vitamin, jadi kita harus makan vitamin. Yang tadinya kita cuek-cuek saja dengan kebersihan tangan, jadi kita harus selalu jaga itu. Dan macam-macam lagi. Jadi memang adaptasi baru ini adalah ya kita harus sadar bahwa di tengah-tengah aktivitas kita harus ada tambahan-tambahan prosedural yang harus kita lalui. Kak, tapi kalau misalnya kan kalau Kakak Tobas kan di DPR juga, di partai juga kan punya kayak kewenangan, punya jabatan gitu. Nah, sementara Kakak menjalani masa karantina bagaimana? Kan juga kalau di partai juga sedang menghadapi pilkada, juga ada kebijakan-kebijakan sebenarnya yang harus diambil gitu kan. Begitu juga di DPR, di komisi atau di fraksi. Nah, itu bagaimana Kak? Apakah memang bisa kita lakukan selama masa karantina? Apakah memang ada juga harus yang ketemu fisik gitu? Beberapa memang ada yang harus fisik ya, seperti misalnya rapat pimpinan dengan ketua kelompok fraksi ya, itu kadang harus fisik. Tapi nanti bisa saya lakukan dengan cara saya mengirimkan wakil saja. Nanti wakilnya itu perwakilan ya, nanti perwakilannya itu akan melaporkan kepada saya hasil rapatnya. Ada juga rapat pimpinan di MPR, nah itu yang agak sulit ya, rapat pimpinan, karena saya salah satu wakil ketua badan sosialisasi MPR, itu yang mungkin tidak bisa saya lakukan tuh khusus untuk itu. Akhirnya ya sudah, saya paling terima hasil laporannya saja. Tapi beberapa tetap bisa dihandle ya melalui virtual, ataupun saya mengirimkan perwakilan jika harus ada pertemuan yang mengharuskan fisik. Tapi sisanya kebanyakan bisa kok dilakukan secara virtual. Dan rapat-rapat misalnya nggak ada pelimpahan kewenangan gitu Kak, misalnya untuk hal-hal yang biasanya harus butuh tanda tangan atau butuh kontak fisik, nah itu tidak ada pelimpahan kewenangan kayak gitu, nggak ada ya Kak? Sejauh ya, atau memang bisa ditunda gitu bahasanya? Ya kalau tanda tangan sih nggak terlalu banyak ya paling bisalah kita wakilkan dulu. Tapi yang diskusi-diskusi yang langsung dengan anggota yang terbatas itu yang mungkin tidak bisa dilakukan. Tapi so far saya lihat sih masih bisa lah. Lagi pula toh juga ini nggak terlalu lama ya, paling tinggal 7-10 hari ke depan saja saya lakukan ini secara virtual ya, bisa saya lakukan. Setelah itu kan sudah bisa kembali lagi bekerja seperti kemarin-kemarin. Oke, Kak, ini banyak juga loh yang mendoakan jangan banyak bengong kayak biar nggak stres, tetap menginspirasi Kakak Tobas, salut. Banyak juga Kak yang memberikan dukungan gitu kan. Alhamdulillah, semakin banyak doa dan semakin buat kita semangat. Oke Kakak, kayaknya cukup sekian dulu ya. Obrolan kita malam ini, ngobrol-ngobrol santai aja bersama Kakak Tobas. Semoga Kakak cepat sembuh ya, cepat kembali beraktivitas di luar.
selesai menjalani karantina. Amin, amin. Ya Pak, yang jelas alhamdulillah lah, pokoknya dua hasil terjadi. Tapi saya jalani. Oke Kak, nanti ditunggu di Lampung. Oke. Oke. Ya mudah-mudahan lah. Selamat malam, assalamualaikum. Oke, waalaikumsalam.